Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya rio.wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini sedikit berbeda. Saya masih di Depok, di rumahnya Mbak Rahayu Fajri, dan sekarang saya bersama seseorang. Nah, ini bukan narasumber yang akan menceritakan kisah misteri. Ini adalah Alam, editor dari channel YouTube-nya Mbak Rahayu Fajri. Jadi, Alam ini walaupun dia menjadi seorang editor konten misteri, tapi dia ini sama sekali nggak percaya. Masih belum percaya dengan... skeptis lah ya. Masih skeptis ya dengan hal-hal yang berbau misteri. Dan Alam tadi sempat nanya sama saya, Mas mau ceritain apa malam ini? Ya saya bilang, ini saya lagi nyiapin cerita kiriman dari sahabat yang ada di Jawa Barat menceritakan tentang tuyul. Nah, Alam pun di sini memiliki beberapa pertanyaan lah, tentang tuyul. Ya mungkin biar sahabat-sahabat tahu, penasaran Alam ini tentang tuyul ini apa sebelum saya menceritakan kisah ini. Iya. Jadi sih sebenarnya saya pengen nanya perihal bentuknya dulu nih. Soalnya kan tuyul tuh beberapa versi kan beda-beda ya. Iya. Entah itu ada yang bilang kayak anak kecil, kayak anak bayi, ada yang bilang juga kecil banget, bisa dimasukin ke botol. Satu itu, bentuk tuyul tuh yang pasti seperti apa? Apa emang ada beberapa versi gitu? Apa emang cuma satu doang yang bentuk pasti? Ada yang bilang kupingnya panjang. Satu itu. Kedua, perihal benar nggak sih dia bisa bikin kita kaya, ngambilin duit orang? Oke. Dan berapa gitu yang bisa dia ambil gitu? Oke. Dan sama satu lagi deh, caranya gimana? Caranya untuk bisa memelihara tuyul. Oke. Jadi pertanyaan dari Alam ini insya Allah akan saya jawab ya. Jadi kebetulan malam ini saya juga ingin menceritakan Alam sebuah kisah yang dibagikan oleh sahabat sebuah kisah misteri yang berada di Jawa Barat. Dia ini boleh dikatakan memiliki kemampuan, kalau sekarang ini apa ya, indigo kayak gitulah. Tapi kemampuannya ini nggak dia sadarin. Tanpa dia sadari, dia memiliki kemampuan bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Awalnya makhluk-makhluk gaib yang dilihat sama dia ini dianggap cuman penampakan biasa. Dia diisengin sama sosok makhluk gaib. Kadang-kadang dia melihat arwah seorang wanita yang gentayangan. Dia lagi di rumah, di kamar, diganggu sama sosok-sosok pocong, sosok genderuwo lah yang paling sering mengganggunya. Awalnya dia ini menganggap kalau dirinya ini ketempelan, terus dibawalah ruqyah. Tapi setelah diruqyah, dia ini sama sekali bukan malah baikan, tapi sosok-sosok gaib itu malah sering sekali terlintas. Bahkan dia bukan cuman bisa melihat ya, sesekalipun kalau sosok itu sebangsa jin, dia bisa berkomunikasi. Nah, jadi ceritanya, dia nih sahabat kita ini kita sebut saja dengan nama Budi karena beliau meminta saya untuk menyamarkan namanya dengan sebutan Budi. Budi tinggal di salah satu daerah di Jawa Barat. Usianya sekarang ya di tahun 2022 ini usia Budi baru menginjak 19 tahun. Yang mana Budi ini lulusan salah satu pesantren. Memang dia mondok, dia mendalami ilmu agama, dan ketika Budi keluar dari pondok, sudah selesai nuntut ilmu di pondok, Budi ini pernah di dekat rumahnya itu mampir di salah satu warung makan nih. Jadi dia belanja lah di situ. Awalnya Budi belanja di situ tuh sama sekali nggak ada yang heran, walaupun warung itu ramai sekali. Ya, warung itu yang datang ke sana yang makan di sana tuh ada yang satu keluarga makan di sana, ada yang orang sedang ngedate atau pacaran makan di sana. Jadi Budi ini belilah untuk dibungkus. Belilah makanannya, nggak saya sebutkan di sini apa ya. Belilah makanan itu 2 bungkus, untuk ibunya 1, untuk Budi 1. Pulanglah ke rumah. Sesampainya di rumah, makanan yang dimakan Budi ini tidak sesuai dengan ekspektasinya.
Yang mana Budi melihat kalau warung ini ramai pasti makanannya enak. Nah, jadi ketika Budi makan, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, Budi menyuap makanan itu, Budi sama sekali merasa kalau makanan itu campah. Campah tuh nggak ada rasa. Asin, hambar. Asinnya nggak tahu kemana, ya pedesnya nggak tahu kemana, ya pokoknya nggak ada rasa lah, nggak enak sama sekali lah. Memang tampilan makanan itu kalau kita lihat memang menggoda selera. Nah, jadi Budi nggak habis makan makanan itu. Nah, barulah ibunya si Budi ini makan. Nah, ketika ibunya Budi makan, Budi ini heran, kok ibu makan lahap sekali? Ibu makan lahap sekali sedangkan Budi nggak habis. Apa enak, Bu? Enak kok, kata ibunya Budi. Nah, jadi Budi penasaran ya, mungkin bungkusan makanan yang punya Budi ini rasanya beda. Mungkin ya, mungkin bisa jadi. Jadi Budi ini nyomot lah makanan ibunya, dicicip sama Budi dan rasanya sama. Nggak enak juga. Dan yang jadi pertanyaan oleh si Budi ini, kenapa kok ibunya bilang makanan itu enak, tapi Budi nggak enak rasanya? Nah, di sini Budi mulai agak curiga lah dengan warung makan tersebut. Beberapa hari kemudian, Budi menghadiri salah satu pengajian yang ada di kampungnya. Kurang lebih sekitar jam 10:30 malam, Budi ini lewat lah di warung makan tersebut. Warung makan itu masih rame, tapi yang dilihat sama Budi, di tengah keramaian orang yang sedang makan di sana, ada tuyul. Ngelihat dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, loh kok satu tuyul. Kok ada tuyul? Tuyul siapa yang berkeliaran di sini? Atau jangan-jangan yang punya warung makan ini melihara tuyul. Nah, Budi di sini nggak ngambil pusing, dia pun lantas pulang. Tapi karena tuyul itu sudah kelihatan sama si Budi, ya, tuyul itu ngikutin Budi pulang ke rumah. Yang mana kalau tuyul ini, ya, kalau kita memiliki kemampuan kebatinan atau memiliki indera keenam atau indigo, kalau kita sudah bisa ngelihat sosok tuyul itu, kemungkinan besar tuyul itu akan ngikutin kita. Karena tuyul ini tahu, orang ini bisa ngelihat aku udah kelihatan sama orang ini, dan tuyul itu sifatnya seperti anak-anak. Ngikut gitu ya? Ngikut, dia senang bermain dengan orang-orang. Nah, jadi di tengah keramaian itu tuyul ini lalu lalang, main naik ke atas meja, ngeliatin orang makan, ngejogrok kayak gini. Itu yang dilihat sama si Budi, dan tuyul itu ngikut ke rumah. Sampai Budi ini pulang ke rumah, Budi ini masuk ke dalam kamar, tuyul itu juga masuk ke dalam kamar. Budi ngomong sama tuyul itu, "Kamu ngapain ke sini? Majikan kamu mana? Kamu ngapain ngikutin aku?" Yang namanya bangsa tuyul, ya, yang di sini Budi katakan tuyul ini nggak bisa berkomunikasi. Berbeda dengan bangsa-bangsa gaib, ya, seperti jin yang sering diajak si Budi komunikasi. Tuyul itu sama sekali seperti, ya, cuman jadi diam aja, memberikan apa ya, isyarat dengan gesturnya aja lah. Seperti dia geleng-geleng, terus dia kayak malu gitu kan. Ngelihat Budi tuh ngintip dari balik lemari, terus ngelihat lagi, seolah-olah ya tertarik lah dengan si Budi ini. Dan pada malam hari itu juga, Budi ini mengantarkan tuyul itu kembali ke warung makan tersebut. Jadi di sini Budi belum mau seuzon, dia bilang. Ya, dia nganggap kalau tuyul ini kesasar, mungkin tuyul ini senang lihat orang rame. Budi antarlah tuyul itu ke situ. Dan setelah Budi mengantarkan tuyul di situ, Budi ngomong sama tuyul itu, "Kamu jangan ngikut-ngikut aku lagi. Aku gak mau dekat dengan makhluk seperti kamu. Aku tahu kamu itu tuyul." Ya, Budi mengatakan seperti itu, dan Budi pun di sini membacakan surat kursi, ayat kursi, untuk menangkal tuyul itu ngikutin dia pulang ke rumah. Nah, singkat cerita, tuyul ini pun ya sudah di tempat yang pertama Budi ngelihat, Budi pun pulang ke rumah. Nah, malam itu Budi tidur. Di jam 2:30 dini hari, Budi biasa terbangun untuk menunaikan sholat hajat, sholat tahajud, dan sambil nunggu subuhan, Budi ini lagi-lagi diganggu sama sosok makhluk gaib, ya seperti jin lah. Ya sering lah kalau Budi sedang sholat malam, tiba-tiba kuping Budi ini disentil. Dia ngerasa, dia ngelihat sosok itu, tapi ya nggak terlalu dipikirin lah sama si Budi. Dia nganggap, ini dari pondok pesantren pun udah sering terjadi. Yang masih menjadi istilahnya itu menjadi pikiran si Budi, ini tuyul siapa? Apakah mungkin pemilik warung makan ini tega menggunakan pesugihan tuyul untuk mencari rezeki? Dan dari situlah Budi ini berniat untuk mencari tahu lebih dalam. Budi bertanya kepada ibunya, Mak tahu nggak warung makan yang kemarin beli Budi makanan 2 bungkus itu? Tahu? Memang kenapa?
udah lama ya mak warung itu buka di situ. Karena Budi ini kan baru keluar dari pondok pesantren. Budi di pondok pesantren itu mulai dari kelas 1 SMP sampai dia tamat SMA, berarti 6 tahun. Budi ini pesantren. Pulang ke rumah tuh cuman lebaran, pulang sesekali. Jadi Budi tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dia nanya lah sama emaknya, udah lama ya mak warung itu buka. Emaknya Budi bilang ya udah lama. Katanya kan, memang dari awal buka rame ya, memang dari awal buka nak rame warung itu, makanan juga enak dia bilang. Nah jadi Budi di sini mencari tahu siapa mak yang punya memang bukan orang kampung sini. Mak juga nggak tahu. Kalau kamu mau tahu, kamu rumahnya itu ada di dekat balai desa. Jadi di kampung Budi ini sebelum gapura ya, sebelum masuk di kampung Budi ini ada gapura. Nah di samping gapura itu ada balai desa. Di balai desa itulah, di samping balai desa itulah rumah pemilik warung ini. Si pemiliknya. Nah Budi penasaran di sini ya, dia pengen cari tahu kalau memang tuyul itu punyanya si pemilik warung, pasti tuyul itu ada di rumahnya. Karena tuyul ini nggak bisa jalan sendirian kalau nggak diantar. Ya, maksudnya gini, kalau dia ingin beraksi lah misalnya, si pemiliknya ini harus ngegendong. Ngegendong? Ya, ya. Kalau tuyul itu punya tuan, misalnya Alam nih, Alam melihara tuyul untuk dijadikan pesugi penglarisan dagang. Itu tuyul dari rumah Alam gendong sampai ke warung ya. Tuyul itu berkeliaran lah di warung. Namun ketika tuyul itu memiliki ketertarikan dengan seseorang, tuyul itu baru bisa ngikutin orang seperti yang dialami sama si Budi. Nah, jadi malam itu kan tuyul udah dianterin pulang nih ke warungnya. Nah, hari itu Budi dengan rasa penasaran pun lewat lah di rumah si pemilik warung. Duduklah di balai desa sambil memperhatikan di sekitar. Ketika si pemilik warung keluar, ternyata memang benar dia sedang gendong tuyul. Jadi cirinya begini. Kalau orang biasanya ya, setahu saya, kalau orang punya tuyul, kalau tangannya nggak dua-duanya ke belakang seperti ini, sebelah ke belakang. Sebelah? Kalau nggak sebelah, dua-duanya ke belakang. Karena dia akan menggendong tuyul. Nah, tuyulnya itu digendong seperti ini. Memang digendong ya? Memang digendong. Nah, jadi si pemilik warung ini berjalanlah dia menuju warungnya dibuka. Ketika warungnya dibuka, nggak lama kemudian warung itu pun ramai. Ramai pengunjung datang. Budi melihat kalau orang-orang datang ke sana tuh seperti kesirap, seperti terhipnotis, seperti ditarik oleh sesuatu, dan Budi melihat ya, kalau tuyul itu lalu lalang di depan warungnya sambil main-main, sambil memperhatikan orang yang lewat. Jadi kalau ada orang yang lewat, dilihat sama tuyul itu, orang itu ketarik aja rasanya mau mampir ke sana. Itulah yang dinamakan penglaris dagang atau penarik dagang. Jadi sudah positif nih ya. Ini bukan suuzon lagi kata si Budi kalau ternyata emang benar. Ya, warung itu memiliki pesugihan penglaris dagang. Nah, awalnya di sini Budi masa bodoh lah. Ya, masa bodoh gimana caranya orang ini nyari rezeki ya, jalan dia sendirilah ya, urusan kubur, urusan masing-masing. Tapi di sini Budi ngerasa kalau ngebeban batin lah. Dia tahu, tapi dia nggak ngasih tahu orang lain nih. Dia nggak membongkar masalah ini. Takutnya Budi ini beranggapan ya, berperasaan di dirinya sendiri bersekutu dengan setan. Sesuatu yang tidak baik yang sudah dilihat dengan mata kepalanya tapi didiemin. Akhirnya Budi pun memberanikan diri menceritakan kepada ibunya dulu nih Lam. Dia cerita sama emaknya, Mak percaya nggak Mak kalau ada orang yang menggunakan pesugihan tuyul? Kamu ada-ada aja ya, di tahun sekarang mana ada lagi lah yang kayak gitu. Orang sekarang sudah modern jualannya. Kalau Budi mau kasih tahu Mak orang yang pakai pesugihan tuyul, Mak mau ngeliat nggak? Memang ada. Di mana? Maknya bilang. Budi menceritakan di tempat warung makan yang Budi tanya. Kamu jangan ngada-ngada. Orang itu memang jualannya enak, masakannya enak. Itu cuman Mak aja yang ngeliat. Aku loh Mak. Aku makan di situ Makanan yang aku beli, yang makan bareng sama Mak tuh nggak enak. Sama sekali nggak enak aku rasain, dan aku pulang dari sana diintilin sama tuyul pemilik warung tersebut. Maknya di sini bingung loh, kok ngapa? Kamu kok diintilin sama tuyul itu? Nah, Budi pun di sini menjelaskan kepada emaknya, kalau selama dia di pondok pesantren, dia mendapatkan kemampuan lah, atau mata batinnya kebuka, dia bisa melihat makhluk gaib dan dia bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Nah, emaknya Budi percayalah ya dengan apa yang dikatakan anaknya, tapi emaknya Budi berpesan, Nak, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu ketahui,
kita jangan ikut campur urusan orang. Emak nggak sanggup nak bermasalah sama orang, bapak kamu udah nggak ada lagi. Siapa nanti yang bakal belain kita? Budi ini bapaknya sudah lama meninggal. Jadi maknya Budi berpesan ya jangan macam-macam. Tapi di sini Budi masih kekeh. Dia ingin membuktikan bagaimana caranya membuktikan kalau warung itu memiliki pesugihan tuyul. Dia ceritalah sama teman-teman dekatnya, tapi teman-teman dekatnya si Budi ini nggak percaya, malah bilang kalau Budi ini halu. Nah, singkat cerita di sini, si Budi ini menggunakan kemampuannya, ya, karena dia bisa melihat tuyul itu ada di mana, di bagian toko bagian mana. Budi pun lagi-lagi masuk ke toko itu untuk membeli 1 bungkus makanan. Nah, ketika Budi selesai, Budi ini dari awal dia masuk ke toko, dia memperhatikan tuyul itu. Tuyul itu yang sedang memperhatikan orang-orang yang sedang makan. Ketika melihat Budi, tuyul itu seolah-olah senang, langsung mendekati Budi dan ngikutin Budi pulang ke rumah lagi. Nah, sebenarnya inilah tujuan Budi itu untuk membawa tuyul ini pulang ke rumah. Biar tuyul itu nggak balik ke warung itu lagi, biar warung itu nggak menggunakan pesugihan tuyul lagi. Satu-satunya cara cuman itu, karena orang-orang yang ada di sana tuh nggak percaya kalau warung itu menggunakan pesugihan tuyul, dan Budi pun nggak bisa buktikan. Betul. Pakai apa Budi buktikan? Yo, barang itu tuyul nggak kelihatan kok. Nah, lalu di sini setelah tuyul itu dibawa pulang sama si Budi, Budi ini bingung. Ini tuyul mau aku apain nih? Tuyul ini ngintilin aku terus, ujung-ujungnya nanti aku terhasut bisikan setan dan tuyul ini aku suruh nyari duit. Nah, jadi Budi nggak mau berpikiran yang aneh-aneh. Keesokan harinya, 1 malam tuyul itu nginep di rumah si Budi. Keesokan harinya, Budi berpamitan kepada ibunya untuk kembali ke pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren inilah tuyul ini yang masih ngintilin si Budi. Tapi ketika Budi sampai di pondok pesantren, tuyul ini nggak berani masuk ke dalam lah. Dia cuma di batas pagar luar. Budi masuk ke dalam, menceritakan kejadian ini kepada ustadznya, dan ustadznya pun keluar sama Budi. Di mana, Bud? Tuyul yang kamu bilang. Nah, Budi pun mulai melihat di sekitar, ya. Budi merasakan di mana tuyul itu berada, dan tuyul itu tiba-tiba nyamperin Budi. Nah, tuyul inilah, ya, tuyul yang nyamperin Budi ini disyariatkan oleh Pak Ustadz. Tuyul ini dikembalikan ke alamnya. Pak Ustadz di sini mendoakan tuyul itu, meminta kepada Allah SWT, memang kalau tuyul ini diperbudak, kalau tuyul ini dipergunakan untuk jalan pesugihan, minta kepada Allah agar tuyul ini, di mana asal tuyul ini dikembalikanlah ke sana. Biar permasalahan pesugihan ini tidak semakin melebar dan orang pemilik warung ini bisa sadar kalau jalan pesugihan tuyul ini, ya, ini bukan jalan yang diridhoi oleh Allah untuk mencari rezeki. Jadi setelah tuyul ini didoakan oleh si Pak Ustadz, tuyul ini pun menghilang dari hadapan Budi. Pak Ustadz mengatakan, Bud, insya Allah tuyul ini tidak akan kembali lagi ke rumah makan itu. Tuyul ini tidak akan ngikutin kamu lagi. Dan di sini Budi bertanya, nanti Pak Ustadz, dampaknya apa kepada orang yang memiliki tuyul ini, yang memperbudak tuyul ini untuk dijadikan pesugihan rumah makan? Ya palingan yang kamu lihat nanti, yang bisa kita lihat sama-sama nanti, warung makannya bisa sepi. Orang-orang yang datang ke sana untuk membeli makanan tuh yo udah nggak tertarik lagi untuk belanja di sana, karena penariknya, karena pesugihannya sudah dicabut. Itu yang bisa kamu pastikan dan itu yang bisa kamu lihat. Tapi kalau dampak-dampak yang lain, wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui kehidupan yang ada di dalam rumah tangga mereka. Kita nggak tahu sudah berapa nyawa yang ditumbalkan untuk si tuyul ini, wallahu a'lam. Karena usahanya yang menurut cerita yang kamu sampaikan kepada saya sangat pesat sekali berkembang. Orang-orang yang ada di sana sudah kamu jelaskan kalau warung itu menggunakan pesugihan, tapi mereka tidak percaya. Itu bisa digolongkan lah, pesugihan tuyul yang digunakan oleh orang itu merupakan pesugihan yang sangat kuat sekali. Ketika si Budi ini sampai ke rumah, memang di hari pertama, ya, warung itu masih ramai. Orang-orang masih datang ke sana. Di hari kedua, warung itu seolah-olah anjlok, seperti membalikan telapak tangan. Tidak ada satupun orang yang datang ke sana. Langsung sepi. Berarti di sini Budi bisa menggambarkan memang orang-orang yang datang di sana itu adalah orang-orang yang ditarik oleh kekuatan si tuyul. Nah, di sini si pemilik warung ini pun keliling lah. Dia keliling kampung seolah-olah seperti ada yang kehilangan.
seperti ada yang dicari lah sama dia di sini sampai Budi ini tahu karena si pemilik warung itu sempat beberapa kali lewat di depan rumahnya si Budi, tapi nggak berani nanya sama si Budi. Nah, ketika si pemilik warung ini ya sudah beberapa hari lah dia keliling kampung, warungnya sepi. Teman-teman Budi, ibunya Budi yang nggak percaya kalau si pemilik warung ini menggunakan pesugihan tuyul pun didatangin lagi sama si Budi. Ibunya dibilang lagi sama Budi, "Bu, tuh kalau ibu nggak percaya, ibu lihat tuh warungnya sekarang udah sepi. Orang yang punya warung tuh udah kayak orang gila. Tuyulnya udah Budi pulangin, Bu." Budi menceritakan kepada ibunya kalau Pak Ustadz sudah membantu dan teman-teman Budi juga dibilang, "Tuh kalian nggak percaya kalau orang itu menggunakan pesugihan tuyul. Lihat tuh, dia mondar-mandir nyari tuyulnya hilang," kata dia. Nah, lantas di sini sampai-sampai warga ini heran juga ya melihat orang kaya itu kok tiba-tiba usahanya anjlok, dan beberapa pentolan desa lah di sini ya yang sudah percaya dengan kemampuan yang dimiliki sama si Budi dan berterima kasih kepada si Budi kalau sudah mengungkap pesugihan tuyul ini, walaupun tidak terbukti di semua pandangan masyarakat penduduk desa ya. Kalau ini loh orangnya menggunakan pesugihan tuyul, ini tuyulnya udah ketangkep, kamu tidak membuktikan dengan cara itu, tapi dengan cara kamu sendiri, orang itu bisa keblinger kamu bikin, tuyulnya bisa kamu anterin pulang. Nah, jadi beberapa pentolan desa ini geram lah ya, karena selama ini mereka sudah makan makan kotor lah jatuhnya ya. Makan makanan yang hasil bersekutu dengan setan. Beberapa pentolan desa ini kalau boleh dikatakan kayak preman kampung lah, yang diseganin di kampungnya si Budi ini mendatangi rumah si pemilik tuyul ini. Jadi rumahnya itu digerebek sama warga kampung. Memang di dalam rumah itu ada patung tuyul. Buset. Ada patung tuyul, ada nampan sesajen, dan akhirnya karena usahanya sudah tidak jalan lagi, usahanya sudah tidak berkembang lagi, dia pun pindah dari kampung tempat si Budi tinggal. Nah, jadi itu cerita yang dibagikan oleh sahabat kita Budi ini lah. Nah, untuk pertanyaan yang Alam kasih tadi, ini mungkin saya bisa jawab sendiri ya. Pertama tadi nanya apa? Tadi tuh perihal bentuk sih. Bentuk tuyul itu bentuknya seperti apa yang pasti? Memang kalau digambarkan secara universal ya di film-film horor, terus diilustrasikan lah ya, itu bentuknya kayak anak kecil. Wajahnya itu ada yang menyeramkan, telinganya ada yang panjang, ada yang enggak, tubuhnya kecil dan menggunakan dodot ya, atau menggunakan sempak ya. Sempak putih biasanya, dan tuyul itu berjalan seperti biasa, berlari-larian. Nah, kalau menurut pengalaman yang saya rasakan, saya pernah beberapa kali ingin melihat yang namanya tuyul, ingin membuktikan benar nggak sih tuyul itu ada. Sebenarnya saya juga sama kayak Alam. Apakah iya ada makhluk gaib yang bisa diperintah buat nyuri uang yang dinamakan tuyul, sosoknya kayak anak kecil? Dan dari beberapa pengalaman yang saya alami ya, saya melihat tuyul itu memang hampir sama persis lah dengan bentuk yang disebutkan di cerita-cerita film yang digambarkan secara universal ya. Bentuknya itu seperti anak kecil, wajahnya itu lonjong ke depan kayak gini, taringnya panjang, telinganya panjang, tapi yang saya lihat ini ukurannya saja yang cuma berbeda. Ukurannya beda ya? Ukurannya yang saya lihat itu ya hampir segini nih. Tingginya hampir segini. Kecil ya? Kecil banget. Kecil banget, hampir segini, dan dia tidak menggunakan celana. Telanjang aja? Telanjang. Tapi perwujudannya itu ya dia kurus ya, kulitnya itu kayak selaput. Kulitnya kayak selaput, dia tidak menggunakan celana. Bagian kakinya tuh bengkok ke depan kayak gini. Bagian kakinya bengkok ke depan gini, dan dia condong berjalannya ke depan. Jadi agak condong ke depan seperti itu. Nah, itu dari pengalaman ya, saya melihat tuyul. Ketika itu saya tinggal di salah satu daerah di Jakarta Timur, di daerah Gudangseng. Memang di Gudangseng itu ada seseorang yang dulunya nih lah, dia pernah memelihara tuyul. Saya kelas 2 STM, saya pindah di Gudangseng itu, jarak rumah orang itu nggak terlalu jauh dari rumah saya. Jadi saya ini hobi main burung merpati dulu. Jadi ngelepas burung merpati. Nah, teman saya yang
asli orang Gudang Seng ini ya, yang tinggal di sana itu, dia mengatakan kalau ngelepas burung merpati itu jangan ke arah rumah yang di sana. Rumah tua yang di sana jangan ke sana. Nanti burungmu hinggap di sana. Saya nggak percaya. Ah, masa iya sih, saya bilang. Burung saya sudah giring, saya bilang kan, merpati saya sudah giring. Nggak mungkin lah nggak pulang, dilepas dekat. Saya pun lepas di belakang rumah orang yang pernah menggunakan tuyul ya. Bukan masih menggunakan tuyul, tapi pernah gitu, menggunakan tuyul. Ya, kita sebut saja dengan nama Mbah Tuyul, karena orang kampung situ juga memanggilnya atau menyebutnya dengan nama Mbah Tuyul. Jadi saya lepas lah di belakang rumah Mbah Tuyul, plek, burung itu terbang ke atas. Burung merpati kan nggak langsung pulang. Ya, dia terbang ke atas dulu, sudah tinggi, baru dia nyari arah pulang. Nah, burung ini, saya perhatikan, wah ini udah tinggi nih. Saya pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, sesampai ke rumah, saya nunggu burung ini, mau saya klepekin kan. Tapi kok nggak nyampe-nyampe, saya bilang. Teman saya nanya, kamu lepas ini mana? Itu dekat di belakang rumah Mbah Tuyul. Lah kamu, udah aku bilang. Kalau ngelepas ke sana, burung segiring-giring apapun pasti nyangkut. Masa iya sih? Kamu tunggulah sampai malam, burung kamu nggak bakal pulang. Yuk kita ke sana. Jadi teman saya ini ngajak saya ke sana. Saya bawa lah cewekan burung saya. Ya, saya bawa ke sana dan ternyata memang iya. Hinggap di gapura rumahnya si Mbah Tuyul ini. Jadi rumahnya itu cukup epik lah. Rumahnya itu di gang kecil, kalau mobil nggak bisa lewat, motor pun kalau berpapasan nggak bisa lewat. Di gang kecil, rumahnya itu ada gapura. Gapura yang etnik banget ya, etnik banget dengan suasana Jawa banget. Oh, Jawa. Jadi untuk masuk ke pekarangan rumah si Mbah Tuyul ini kita nggak ketemu sama tanah dulu, nggak ketemu sama pekarangan dulu, tapi ada jalan setapak kayak jembatan gitulah, kayak jembatan kayak gitu. Terus di depannya itu ada dua patung, ya kayak patung barongan lah, kayak patung barongan. Kiri kanannya itu kolam itu ada ikan, yang saya ingat kayak ikan mujair kayak gitulah, kayak ikan emas yang kuning itu. Nah barulah ketemu sebuah pintu depan dari rumah si Mbah Tuyul ini. Kalau siang sampai sore itu selalu terbuka, dan pas berhadapan di pintu depannya itu ada kayak altar, meja altar, tau nggak? Meja kayak meja persembahan gitu. Nah di sana ada guci kecil, isinya pasir ya, kelihatan lah ya, itu untuk taruh dupa. Dan di samping guci itu ada boneka kecil. Boneka kecil. Bahan? Bukan kayak ini ya, kayak patung ya. Kayu bukan? Kayu ya, kayak kayu, entah batu, saya nggak tahu lah. Soalnya saya nggak megang ya, saya cuma lihat dari jauh. Dan itu dipercaya adalah patung tuyul. Jadi ya, burung itu ya giring di sana ya, hinggap di sana. Saya klepekin nggak mau turun, nyangkut di situ. Nggak tahu ya apa yang dilihat sama dia krr di sana ya. Cuman istilahnya terbang ke bawah ke jembatan, terbang ke dekat patung barongan yang saya bilang, naik lagi ke atas. Di situ aja dia bolak-balik. Dan Mbah Tuyul pun keluar. Mbah perempuannya nih, usianya kurang lebih sudah hampir 60 lebih, hampir 70 lah. Kenapa Leh? Dia bilang, Mbah, ini burung saya nyangkut di sini. Oh yaudah kamu pulang aja, nanti biar Mbah usir. Dia bilang, Bang bisa Mbah? Ya kamu pulang aja lah. Dia bilang, nanti Mbah usir, ntar burung kamu pulang lah. Nah jadi saya pulang lah sama teman saya. Pulang sama teman saya, nggak lama memang burung itu kembali, balik ke kandangnya. Dan menurut cerita, yang nyangkutin burung itu adalah tuyul. Tuyulnya. Nah walaupun si Mbah Tuyul ini dia udah nggak melihara tuyul itu lagi, tapi tuyul ini nggak bisa dibuang. Oh masih di situ? Masih di situ. Dan warga setempat pun tahu kalau tuyul itu masih sekitaran di sana tuh masih ada. Tapi Mbah sudah ngaku kalau tuyul itu udah nggak nyari duit lagi. Karena tuyul itu kalau nggak diperintah dia nggak bakal nyari duit. Sedangkan tuyul yang diperintah nyari duit aja, kalau dia ngambek, kalau hatinya lagi nggak srek untuk nyari duit, dia main-main. Karena tuyul itu layaknya seperti anak kecil, dia suka main-main. Nah jadi saya pernah dapat cerita dari ibu saya, almarhum kakek saya, Datuk saya bilang ya. Dia nih orangnya juga penasaran dengan hal-hal gaib. Ya, waktu di tempat tinggal si Datuk saya ini ada orang yang melihara tuyul. Banyaklah warga yang kehilangan duit, heboh lah warga, wah ada tuyul, ada tuyul. Nah Datuk saya ini ngetes untuk ngelihat tuyul itu dengan cara di depan pintu masuk rumah ketika siang hari, ketika hujan gerimis. Apalagi yang paling bagus tuh hujan panas. Hujan panas tuh cuaca panas tiba-tiba turun hujan rintik-rintik. Taruhlah baskom di depan pintu. Di dalam baskom itu diisi air, diisi encu. Ya, encu itu apa? Ya, rajung. Bukan encu ya, apa sih? Rajungan kecil itu.
kepiting kecil itu loh. Oh, rajungan. Nah, rajungan kecil itu, taruhlah kepiting kecil itu di dalam baskom beberapa ekor. Kalau kamu mau ngelihat tuyul, mak saya bilang ya, kamu telanjang. Telanjang? Nggak usah pakai baju, nggak usah pakai celana. Kamu belakangin baskom itu, kamu belakangin pintu itu, kamu nunggit, kamu lihat dari selangkangan. Kalau memang di sekitaran rumah ini ada tuyul, tuyul itu pasti sedang mainin kepiting kecil yang ada di dalam baskom. Dan itu kelihatan? Nah, jadi saya pun penasaran ya. Saya tanya lagi sama mak saya, bener nggak sih mak? Caranya kayak gitu ya? Datuk kamu dulu kayak gitu, bisa deh ngeliat tuyul, dia bilang. Jadi saya cobalah ya. Pas hari hujan, ya, pas hari hujan, rumah saya di Gudang Seng itu nggak terlalu jauh ke pasar Ciplak Lama. Ya, saya naik motor, pergilah beli kepiting-kepiting kecil itu kan dijual di tukang-tukang ikan, iya, buat mainan anak-anak. Saya belilah sebungkus itu isinya 6 apa isinya 5 saya lupa. Hujan gerimis nih. Saya taruh di baskom, saya telanjang, saya buka baju, saya buka celana, saya nunggit, memang kelihatan. Nah, disitulah saya melihat tuyul itu dengan mata kepala saya sendiri. Baskom yang saya gunakan tuh baskom nggak terlalu besar, lebih kecil lah dari meja ini. Kan tinggi baskom itu cuma segini. Nah, tuyul itu tuh pas ya, dagunya tuh pas nyender di baskom itu sambil ngopok-ngopok air kayak gitu. Tapi itu beneran kelihatan ya? Kelihatan tuyul. Bukan yang dari refleksi air gitu? Enggak, itu memang kelihatan wujudnya itu. Buset. Itulah saya bisa ngelihat kalau tuyul itu nggak pakai celana. Bagian kakinya itu agak kayak gini, kecil banget ya. Tangannya itu kecil, kepalanya itu kecil banget. Tingginya kurang lebih segini lah. Nah, kelihatan ya dari air itu kan, air ini kan nggak kena cipratan, kan ditaruh di depan pintu. Sedangkan hujan kan di luar. Ya itu di dalam tempat si kepiting kecil ini seperti ada orang yang ngopok-ngopok. Air itu bergetar. Getar ya? Itu tuh tangan tuyul itu sedang main. Nah, jadi setelah saya ngelihat kayak gitu, ya saya pakai baju lagi, tuyul itu udah nggak kelihatan lagi. Nah, itu pengalaman saya melihat tuyul yang saya lihat bentuknya seperti itu, ukurannya tidak terlalu besar. Nah, jadi apa lagi nih tentang tuyul yang mau ditanyain? Masih dari bentuk dulu pertama, berarti yang isunya tuyul bisa dimasukin ke botol tuh beneran ada? Wallahu alam. Wallahu alam. Karena kalau menurut saya sesuatu yang gaib, yang namanya misteri tetap menjadi sebuah misteri. Benar. Tapi yang saya ungkap di sini menurut pengalaman pribadi saya, kalau saya nggak punya pengalaman pribadi melihat tuyul, nggak mungkin saya berani nyebutin wujud tuyul seperti itu. Karena wujud tuyul yang saya sebut tidak mainstream ya, nggak sesuai dengan seperti yang digambarkan oleh orang-orang. Biasa digambarkan gitu ya. Nah, kalau digambarkan sama orang-orang kan bentuknya kayak anak kecil, pakai celana warna putih, badannya agak gempal gitu ya. Tapi yang saya lihat, menurut yang saya lihat dari percobaan saya itu tingginya ya paling seteko ini. Jenglot ya? Ya, kalau jenglot kan nggak bisa jalan. Kalau jenglot rambutnya panjang, ini nggak ada rambut. Maksudnya ukurannya gitu? Ya, ukurannya kecil seperti ya? Itu. Sama ini sih, pengen nanya yang tadi tuh sebelumnya, yang si Budi tuh. Ya. Itu saya baru tahu kalau misalkan tuyul tuh bukan sekedar bisa disuruh nyari duit doang, ngambil duit doang, tapi bisa disuruh juga buat usaha juga ya, biar makanan jadi enak. Pesugihan. Ya. Kan kalau misalkan yang saya tahu ya, kayak gitu-gitu emang saya tahu ya kan, kayak biasanya pocong, kunti gitu kan, kayak mama kata ya, makanannya diludahi. Nah, itu kayak tuyul sistemnya kayak gimana? Nah, kalau menurut cerita yang digambarkan sama si Budi ini, jadi gini loh Ulam. Pesugihan ini kita melakukan perjanjian, persekutuan dengan makhluk gaib. Ya, seperti Alam bilang tadi, pernah dengar pesugihan pocong, ya, pesugihan ludah pocong, ada juga yang pesugihan kuntilanak, ada juga yang pesugihan genderuwo. Dan untuk tuyul ini sendiri, tuyul ini ya, kalau sebagian orang taunya kalau tuyul ini kan bisanya nyolong duit. Iya. Itu. Nah, tapi ada juga sebagian yang menggunakan kekuatan atau aura mistis dari tuyul ini untuk penarik. Karena setiap makhluk gaib itu bisa kita perintahkan sesuai dengan keinginan kita. Dan tuyul ini, ketika kita menginginkan tuyul ini membuat sebuah kejahatan lah atau menyakiti musuh kita, tuyul itu pun bisa diperintah. Tapi dominannya, tuyul ini diperintahkan untuk mencari uang. Karena tuyul ini, karena tubuhnya kecil, ukurannya kecil, tuyul ini bisa nyaru sama angin. Makanya tuyul ini walaupun pintu ditutup, walaupun lemari dikunci, selagi masih ada celah, tuyul bakal bisa masuk. Nah, jadi
Kalau untuk tugas tuyul masing-masing itu tergantung ya, menurut saya nih pribadi ya, itu tergantung si pemilik tuyul, perjanjiannya. Ya, dia mau nyuruh tuyul ini untuk nyari duit atau menjadikan tuyul ini sebagai pemikat atau penglaris dagang. Itu semuanya bisa saja terjadi. Iya. Terus sama ada satu lagi masih tentang si Budi tadi nih. Itu saya baru tahu juga kalau ternyata tuyul bisa juga ya, maksudnya enggak yang setia gitu sama si pemiliknya. Enggak, tuyul enggak setia. Kirain terikat gitu, lu nggak bisa kemana-mana. Ternyata masih bisa keluyuran. Enggak, jadi gini. Ini cerita dari salah satu daerah yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang mana di situ ada kayak lembah ya. Di sana juga ada dataran tinggi, kita sebut saja kayak bukit lah ya. Nah, di lembah itu konon katanya di situ adalah kerajaan tuyul. Buset. Kamu datang ke sana, ya mau ngambil tuyul grade A, grade B, grade C, sampai grade yang paling afkir pun ada di sana. Dan ada levelnya. Sebelum kita ke sana, kita tuh nemuin kuncen dulu. Kita cerita dulu sama kuncen kebutuhan kita apa. Ya, misal kita butuh tuyul nih untuk nyari duit. Saya mau tuyul itu setiap hari datang ke saya bawa duit. Atau kita mau nih tuyul ini dijadikan peliharaan untuk nyakitin orang. Atau tuyul ini mau kita jadikan penglaris dagang seperti yang diceritakan oleh si Budi tadi. Nah, sebelum kita masuk ke lembah yang tempat istana tuyul ini tadi, sebelum nemuin pengasuh tuyul yang dari bangsa gaib ini, kita di sini sudah bikin perjanjian dulu, bikin komitmen dulu. Kalau ketika tuyul ini diambil, dia itu akan menjadi anak kita. Kita perlakukanlah baik-baik, dan yang namanya anak kecil, nggak ada yang nggak bandel. Iya sih. Ada nggak anak kecil yang manut aja? Nah, watak tuyul itu ya seperti itu. Watak tuyul itu nggak ada yang manut, dan ketika kita melanggar perjanjian, misalnya gini, tuyul yang alam pelihara, janjinya kalau dia bisa bikin warung si alam ini rame, kamu sehari akan aku kasih segelas kopi. Tapi alam nggak nepatin, malah dibuat setengah gelas. Tuyul itu pasti akan ngambek. Tuyul itu pasti akan ngambek, dan kalau perlakuan dari alam terhadap tuyul itu kasar, ya tuyul itu nggak bakal betah. Tuyul itu akan cari majikan baru, dan itulah sering orang bilang tuyul second atau tuyul nyasar. Iya, tuyul second tuh. Nah, jadi setelah kita sampai ke lembah itu nanti, setelah kita menyetujui syarat-syarat yang disebutkan oleh si kuncen ini, kita akan dibawa masuk ke dalam lembah ya, masuk ke dalam dimensi gaib, dan di sana nanti akan ketemu dengan pengasuh tuyul. Ada yang mengatakan wujudnya seperti nenek-nenek, ada yang mengatakan perwujudannya itu seperti wewe gombel. Nah, dengan perwujudan gaib inilah kita di sini istilahnya tuh menulis perjanjian lah dengan lisan ya, mengatakan, menyebutkan perjanjian. Istilahnya berkomitmen kalau tuyul ini aku ambil dengan mahar sekian, tuyul yang bisa menghasilkan uang sekian gitu ya. Aku janji setiap tahun aku kesini bawa sesaji, dan tuyul ini akan kupelihara dengan baik-baik. Nah, ketika melanggar itu bisa menjadi konsekuensi yang paling berat. Kalau nggak kita mati, ya tuyulnya bakal lari. Karena ketika kita sudah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, itu tidak bisa diundur. Tidak ada yang namanya bisa pembatalan sepihak, itu nggak bisa. Kalau kita sudah berjanji, udah selesai semua. Nah, itulah. Kalau cerita tentang tuyul ini memang sangat menarik sekali untuk dibahas. Tapi berarti yang tadi lembah tuh emang itu asal-usul tuyul dari situ? Asal-usul konon katanya. Walau alam ya. Ya. Bukan kayak goa, enggak, gunung. Enggak, dia kayak lembah, terus ada dataran tinggi yang sedikit. Ya nggak usah saya gambarkan detailnya lah ya, karena nggak baik juga. Asal-usul dari situ ya. Nah, jadi konon katanya di sana adalah kerajaan terbesar tuyul yang ada di Nusantara ini. Di beberapa titik pun ada ya tempat-tempat yang bisa kita ngambil tuyul, ada, tapi disitulah yang paling besar. Kita bisa milih tuyul yang istilahnya yang memang paten lah, dengan mahar yang tinggi, dengan resiko yang tinggi. Kita bisa ngambil tuyul itu. Nah, jadi mungkin ada yang mau tanya lagi? Sudah sih, sudah terjawab sih. Cuman paling yang si Mbah Tuyul tadi aja tuh, kenapa tuh tuyulnya itu tersebut kayak masih di situ aja gitu? Kenapa nggak nyari majikan baru atau pergi ke habitatnya? Nah, ini kayak terikat gitu. Ini pertanyaan yang menarik nih. Jadi asal usul si Mbah Tuyul ini ngambil tuyul kan memang untuk nyari duit. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, kalau si Mbah kalau orang yang ngambil tuyul ini kan dia pakai komitmen. Ketika nanti aku istilahnya ngambil tuyul, aku akan ngasih makan ini, ngasih sesaji ini, dan aku juga akan mengurus tuyul ini dengan baik.
Jadi tuyul ini bisa betah dengan kita, bisa bosan dengan kita, bisa marah dengan kita. Nah, menurut cerita dari Simbah Tuyul ini, cerita sama warga, kenapa tuyul ini nggak mau dibuang. Simbah Tuyul ini sudah mencoba beberapa kali untuk ngebuang tuyul ini. Jadi, kalau kita udah nggak mau pakai tuyul ini lagi, kita harus balikin. Di mana tempat kita ngambil tuyul, di situ kita akan kembalikan tuyul tersebut. Tapi, tuyul ini kalau serak sama kita, walaupun sudah kita buang, tuyul itu nggak bakal mau ngilang. Tuyul itu bakal ngintil kita. Karena itulah yang dinamakan perjanjian gaib. Namun ketika tuyul nggak betah dengan kita, tuyul ini bisa ngilang, bisa ngikut orang lain. Nah, Mbah Tuyul ini mungkin ya, semasa Mbah Tuyul ini ngasuh tuyulnya, dia ini memperlakukan tuyul itu dengan baik. Karena Mbah Tuyul ini sama sekali nggak memiliki anak. Nah, menurut cerita warga setempat, ya, yang sudah lama mengendal sama si Mbah Tuyul ini, istrinya itu sudah beberapa kali hamil tapi anaknya itu nggak lahir. Guguran. Rahimnya itu janin yang ada di rahimnya itu tiba-tiba hilang. Dan itu dipercaya adalah kerjaan dari si Tuyul Simbah ini karena dia cemburu. Ngeri juga ya. Dia cemburu kalau Simbah ini punya anak kecil. Jadi anak kecil di rumah itu ya cukup si Tuyul ini aja lah. Biar Tuyul ini nggak kekurangan kasih sayang. Makanya tuyul itu sudah dibuang sama si Mbah. Tuyul itu nggak pergi-pergi. Nah, karena tuyul itu nggak pergi-pergi, Mbah ini udah bosan juga nganterin dia pulang. Dan Mbah pun mengatakan kepada warga, kalau ada yang kehilangan duit dalam jumlah yang ganjil, dalam arti kata, mungkin itu perbuatan tuyul saya datang ke sini. Saya tanya sama tuyul saya, biasanya duit-duit yang dicurinya itu ya, kalau saya udah seperti sekarang nggak melihara tuyul lagi, itu dikumpulin sama dia di satu tempat. Karena itu adalah kebiasaan si tuyul ini nguntit. Nah, jadi walaupun dia nggak disuruh untuk nyari duit lagi, tapi kalau dia iseng nih, dia nguntit duit orang. Nah, itu disimpan sama dia di satu tempat. Dan ketika ada orang yang kehilangan uang yang misterius dan dengan jumlah yang ganjil, ya, itu orang itu pasti datang ke rumah Mbah Tuyul, nanya, "Mbah, coba tanya Mbah sama tuyul Mbah, ada nggak ngambil uang saya? Berapa hilangnya? Lembaran berapa? Pecahan berapa yang hilangnya?" Dan si Mbah Tuyul pun manggil anaknya ini, manggil tuyulnya. Kalau memang tuyul itu ngaku, dia ngambil duit ya, pecahan 50.000 3 lembar misalnya. Di mana duitnya? Balikin. Ya tuyul itu nunjukin duitnya di mana, diumpetin. Kalau nggak di bawah tempat bunga ya, di taman di dekat rumah Simbah ini, ya kalau nggak di gudang. Pokoknya tempat-tempat yang nggak kebaca sama orang lah. Tuyul ini ngumpetin barang-barang. Dan tuyul ini juga bukan duit saja yang bisa dipegang sama dia. Barang-barang yang dia mau pegang bisa dipindahin sama dia. Buset. Kayak gelang ya mungkin. Nah, kayak gelang ya, pokoknya benda-benda yang kecil lah. Yang kecil seperti duit kan, satu lembar itu kan nggak berat, nggak besar. Nah, jadi barang-barang itu bisa dipegang dan diumpetin sama si tuyul ini. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyain seputar si tuyul? Apa ya, sebenarnya udah lumayan cukup terjawab ya. Asal usul juga udah terjawab. Bentuk juga. Tapi emang beneran ya bentuknya udah pasti segede gitu doang? Apa yang lain gitu? Versi lain gitu? Saya nggak bisa memastikan kalau tuyul itu bentuknya seperti itu, karena yang pasti itu hanya Allah yang memiliki kepastian. Tapi yang saya lihat wujudnya seperti itu. Mungkin kalau ada yang melihat dengan wujud yang lain ya mungkin bisa. Ya, ataukah mungkin wujud tuyul yang saya lihat itu tuyulnya masih kecil, walau alam ya. Saya nggak tahu, tapi kalau alam nanya wujud tuyul menurut saya seperti apa, ya kayak gitu wujudnya. Dari pengalaman yang Bang Rio lihat? Ya, yang saya lihat sendiri, bukan menurut cerita. Ada juga beberapa versi cerita yang saya dapat, yang sudah saya bagikan di video-video sebelumnya. Tuyul itu bentuknya seperti anak kecil, ukurannya seperti anak kecil. Itu menurut pandangan orang masing-masing. Ketika orang melihat, ya mungkin wujudnya seperti itu, ya seperti itu. Nah, jadi kalau udah nggak ada yang mau ditanya lagi, terima kasih buat Alam yang sudah nemenin saya cerita pada malam hari ini. Karena memang sengaja saya pengen sekali-sekali cerita misteri itu ada teman ngobrol gitu kan. Jadi memang biar suasananya agak sedikit hangat. Terima kasih buat Alam, semoga rasa penasarannya bisa saya jawab dan bisa membuat Alam puas. Nah, di sini saya ingin berpesan kepada Alam dan sahabat-sahabat semua yang mendengarkan kisah ini. Kita boleh percaya dengan hal-hal seperti tuyul, tentang penampakan-penampakan yang sering terdengar ya, sering diceritakan oleh orang-orang. Tapi di sini saya mengingatkan,
banyak kisah-kisah misteri dibalut dengan cerita. Jadi tidak semua cerita misteri itu berdasarkan sesuai dengan keadaannya. Karena sebuah misteri tetaplah menjadi sebuah misteri. Tidak ada yang dapat mengungkap sebuah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah yang saya bagikan ini. Terima kasih untuk sahabat kita Budi yang berada di Jawa Barat yang telah membagikan kisah pesugihan tuyul untuk penglaris warung makan ini. Untuk sahabat-sahabat yang pingin duduk di sini ngobrol-ngobrol sama saya langsung walaupun tidak punya pengalaman misteri tapi penasaran pengen bertanya tentang hal-hal misteri seperti yang apa yang ditanyakan oleh Alam, mumpung saya masih di Depok, sahabat-sahabat bisa datang ke sini, kita ngobrol, kita bikin konten bareng sambil minum kopi. Jadi demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita.